Iya tapi kok ada banget ndak ngene sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu mau tanya nih, rukun iman itu ada berapa ya? 6. Betul. Nah, kalau beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang keberapa? Keempat. Ya, terus mengapa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Amel. Karena kita harus meyakini utusan Allah yang menyampaikan makhluk dan menjadi teladan bagi manusia, Bu. Iya, betul. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, khususnya di sifat wajib Rasul Allah. Ya, kita langsung mulai saja ya. Iya, Ibu. Yang pertama itu makna iman kepada Rasul Allah. Nah, iman sendiri itu artinya percaya. Tetapi ketika makna iman kepada Rasul Allah itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, rasul ini mempunyai tugas di mana membimbing umat para manusia ke jalan yang benar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya itu ada dalil tentang iman kepada Rasul pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi sudah jelas ya dalilnya tentang beriman kepada Rasul. Selanjutnya itu ada sifat-sifat wajib Rasul. Nah, sifat-sifat wajib Rasul itu ada 4. Nah, yang pertama itu sidik, artinya jujur, di mana para rasul itu pasti tidak mungkin berbohong ya. Yang kedua itu ada tabligh, artinya menyampaikan, di mana sesuai dengan tugas rasul sendiri, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga itu ada amanah atau dapat dipercaya. Nah, yang terakhir itu ada fatonah atau cerdas. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan apa sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan membagikan LKPD ya, teman-teman. Ya, anak-anak. Oh iya, ini kelompokan. Kebalik. Kok udah deh? Aman. Ya, untuk waktu diskusinya 1 menit, nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ibu, ini maksudnya gimana ya? Aku masih belum paham di bagian ini. Oh, jadi ini nanti kan diisi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, terus ini nanti tinggal menyocokkan, misal sidik itu kan artinya apa, amanah artinya apa. Sudah paham? Oke. Oke, baik, waktu diskusinya sudah selesai, monggo untuk perwakilan kelompok. Ya, nanti ini dibaca dulu. Oke. Yang keras ya. Hasil dari kelompok kami itu yang dimaksud dengan iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, Ibu. Ya, oke, beri tepuk tangan kepada Mbak Faza. Oke, ya sudah. Nah, sekarang Ibu punya tepuk sifat wajib bagi Rasul. Nah,
Boleh bareng-bareng ya. Nah, tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tabligh, dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa? Jadi kita telah belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, untuk sifat apa yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Aku Ibu. Ya. Saya ingin meneladani sifat sidik dan selalu berkata jujur. Oke, baik. Ada lagi? Saya Bu. Oke. Saya ingin meneladani sifat amanah dengan bertanggung jawab terhadap tugas. Iya, betul sekali. Nah, kita itu harus meneladani para sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan ya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum di offin kok. Iya, baru kesiangan loh. Jangan di situ, jadi open di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, coba siapa yang bisa menyebutkan mengapa kita sebagai seorang muslim harus percaya kepada rukun iman? Saya Pak Guru. Oke, Mas Nasrul. Ya, kita sebagai seorang muslim harus mengamalkan rukun iman itu karena salah satu rukun iman kalau kita tidak percaya berarti imannya belum sempurna Pak Guru. Oh, betul sekali Mas Nasrul. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita
mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Dengan sholat, jujur, Oh. dan berbuat baik, Pak. Oh, betul sekali. Masuk kepada materi amalan sehari-hari dalam rukun iman. Rukun iman hakikatnya itu yang pertama tasdikun bil qalbi, yaitu meyakini dengan sepenuh hati di dalam jiwa bahwa keenam rukun iman adalah kebenaran mutlak dari Allah. Yang kedua itu iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan berupa 2 kalimat syahadat dan perkataan yang baik serta zikir setiap hari. Yang ketiga, amalun bil arkan, mengamalkan keimanan melalui tindakan nyata sehari-hari dalam ibadah ritual maupun hubungan sosial. Amalan iman kepada Allah dan malaikat. Amalannya itu mendirikan sholat 5 waktu, tepat waktu, berdoa hanya kepadanya, dan ikhlas beramal. Amalan iman kepada malaikat itu selalu jujur saat ujian dan menjaga ucapan karena setiap tindakan kita akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Selanjutnya, amalan iman kepada kitab dan rasul. Amalan iman kepada kitab Allah, membaca Al-Quran setiap habis sholat, mengkaji artinya, dan menjadikan petunjuk moral. Selanjutnya, amalan iman kepada rasul, yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang sopan santun, menyayangi teman, dan disiplin. Selanjutnya, amalan kepada iman kepada hari akhir, memiliki kontrol diri yang kuat, rajin menabung pahala, serta menghindari perbuatan maksiat karena yakin ada hari pembalasan. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Amalannya giat berikhtiar belajar, bersabar saat menghadapi kegagalan, bersyukur, serta bertawakal atas segala ketentuan Allah. Selanjutnya ada 4 sikap utama peneguh iman. Yang pertama itu jujur. Jujur adalah kesesuaian antara lisan dan perbuatan menjadi pilar iman kepada Allah dan malaikat. Yang kedua itu amanah, bertanggung jawab, menjalankan tugas sekolah dan menjaga kepercayaan guru serta orang tua. Yang ketiga itu sabar, tahan terhadap ujian, belajar, tetap konsisten, berbuat baik meskipun menghadapi kesulitan. Yang keempat itu tawakal, berserah diri dengan hati yang tenang kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Apakah sudah bisa dipahami materi 6 rukun iman ini? Sudah. Baik, Pak Guru punya permainan make and match nih. Kalian akan mencocokkan rukun iman dengan amalan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Untuk kelompok 1 ini. Gimana cara mainnya, Pak? Nanti dulu. Ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 ada yang bisa di pahami? Ini gimana cara ini mainnya gimana, Pak? Permainannya. Ini kan rukun iman, nanti dicocokkan. Oh. make and Dicocokkan match gitu ya? amalannya yaitu. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya. Bangga. Kelompok 2 gimana? Udah selesai, Bapak. Oh, sudah selesai. Oke, bagus. Sudah? Sudah, Pak. Baik, kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan hasil kelompoknya. Ya, keperwakilan. Ya, baik. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi ini ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk perilakunya itu ketaatan ibadah, kemudian beriman kepada malaikat, bentuk perilaku peneguhnya itu kesadaran bahwa hidup kita itu diawasi, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, bentuknya itu perilaku melalui pengamalan Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena masih ada yang kurang, coba kelompok 2 untuk
maju melengkapi yang kurang. Selanjutnya itu ada beriman kepada Rasul Allah. Bentuk pengamalannya itu dengan meneladani sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan juga fatonah. Lalu yang kelima, beriman kepada hari akhir. Perilakunya itu beramal soleh untuk bekal di akhirat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Bentuk perilakunya itu sabar dan juga ikhtiar. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Pelajaran yang kita dapatkan yaitu amalan itu harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Oke, sekian dari Bapak. Maaf jika ada kesalahan kata dan materi yang susah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, sebelum pembelajaran dimulai, untuk kelancaran pembelajaran dan mendapatkan berkah dari Allah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua ya. Oke. Jadi kalian pasti sudah sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi jika kalian ingin mengenal seseorang lebih dekat, kalian harus mengenalnya terlebih dahulu. Ya, salah satunya jika kalian ingin dicintai dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sebaiknya kalian mengenal nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Jadi di sini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, khususnya Al-Qawi, Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Oke, sedikit Bapak jelaskan tentang Asmaul Husna ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan dan kebesarannya. 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari: Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat; Al-Muhyi, Allah Maha Menghidupkan; dan Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Baik, perhatikan 3 gambar
di samping. Jadi nomor 1, ada yang bisa menyebutkan ini contoh ilustrasi dari Asmaul Husna apa? Al-Qawiyyu. Betul sekali. Kenapa Al-Qawiyyu? Kuat. Iya, betul. Jadi Al-Qawiyyu, Allah yang Maha Kuat. Al-Qawiyyu berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak terbatas. Bukti kekuasaan Allah yaitu segala kekuatan yang ada di langit dan bumi berada dalam kekuasaannya. Sikap yang dapat kita teladani, kita tidak boleh sombong ketika memiliki kelebihan, karena semua kelebihan dan kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk membantu orang lain. Selanjutnya, dari dua gambar ini mana contoh dari Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan? Yakin? Coba kembali lagi. Nah, jadi betul ya yang kanan. Jadi Allah itu Maha menghidupkan, dari tanaman yang kering bisa sampai menjadi tumbuh subur karena air yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Bukti kekuasaannya, tumbuhan yang layu dapat kembali segar ketika mendapatkan air. Sikap yang dapat kita teladani, mensyukuri kehidupan yang telah diberikan dan menjaga dan menyayangi semua makhluk hidup. Nah, yang terakhir pasti kalian sudah tahu ya. Yang terakhir ini contoh dari ilustrasi gambar Al-Mumit, betul. Jadi di sini dijelaskan dari kita bayi, anak-anak, dewasa, tua, lalu meninggal. Jadi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi itu pasti ada batas kematiannya. Jadi Al-Mumit memiliki kekuasaan untuk Allah memiliki kekuasaan untuk mematikan setiap makhluknya. Buktinya setiap makhluk hidup memiliki batasan kehidupan dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Jadi jika kalian sudah tahu setiap kehidupan pasti memiliki batasan, apa yang harus kalian lakukan? Ya, monggo Mas Iqbal. Menggunakan waktu hidup untuk melakukan kebaikan, tidak menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan. Iya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya guru. Ya, Mas Nasrul. Jadi karena kita meladani sifat al-mumit, jadi kita seperti yang Mas Iqbal tambahkan tadi, kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan dan kita selalu berbuat baik, Pak Guru. Masya Allah, betul sekali. Tepuk tangannya. Selanjutnya, Bapak bagi ini ya, LKPD. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, Bapak bagi 2 kelompok. Lalu kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Ya, silakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya. KKN apa ya? Oh iya KKN. Oh. Ini kelompok 1. Iya. Bana, kelompok 1 apa ada kesulitan? Mana, Pak? Yang diisi yang mana? Ini nanti kelompok 1 ngisi ini saja ya. Nanti di sini sudah ada keterangannya. Nanti berarti bukti kekuasaan, berarti nanti dibacanya yang ini ya. Iya. Ya. Bagaimana kelompok 2? Apa ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Nanti paling nanti ini dibaca ya. Ya. Yang dibaca yang ini, terus di sini ada keterangannya ya. Oh iya. Ya. Karena waktunya sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, jadi perwakilan dari kelompok 1 itu tadi yang pertama kan ada Al-Qawiyyu. Jadi bukti kekuasaan Allah dalam kehidupan sehari-hari itu kekuatan Allah tidak terbatas, sedangkan kekuatan manusia memiliki batas. Betul sekali. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Terima kasih.
Silakan selanjutnya kelompok 2. Yang kedua al-muhyi, maknanya Allah maha menghidupkan, bukti kekuasaan Allah sehari-hari. Allah memberikan kehidupan kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup. Sikap yang dapat kita tunjukkan bersyukur atas kehidupan yang diberikan Allah dan menjaganya dengan baik. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi inti dari pembelajaran kali ini yaitu Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat, Al-Muhyi, Allah Maha Menghidupkan, dan Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Pelajaran ini dapat kita ambil, kita harus yakin akan kekuasaan Allah, tidak boleh sombong, selalu bersyukur atas kehidupan, dan menggunakan waktu untuk melakukan kebaikan. Jadi semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Bapak tutup dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu minta kalian bisa fokus ke depan dan mendengarkan ketika ada ibu guru atau teman kalian yang sedang berbicara. Oke, sebelumnya, baik anak-anak. Ibu mau bertanya nih, siapa saja anggota keluarga yang ada di rumah kalian? Masya Allah, betul sekali. Berarti setiap orang mempunyai keluarga ya. Nah, menurut kalian, apakah Nabi Muhammad SAW mempunyai keluarga? Ya, betul sekali. Nabi Muhammad SAW mempunyai keluarga. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama anak Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai keluarga. Kalian dapat menyebutkan nama-nama anak mereka dan meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Tadi kan hari ini kita belajar mengenal nama anak-anak Nabi Muhammad SAW. Ibu mau nanya, berarti Nabi Muhammad SAW mempunyai anak? Kira-kira ada yang tahu nggak berapa anak Nabi Muhammad SAW? Ya, betul sekali. Anak Nabi Muhammad SAW ada 7. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi ya. Jadi, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Nabi Muhammad beliau tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tetapi beliau juga mempunyai keluarga yang sangat beliau sayangi. Nah, anak-anak Nabi Muhammad ada 7. Yang pertama itu ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim. Dari ketujuh anak Nabi Muhammad SAW, anak laki-lakinya itu ada Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Sedangkan yang perempuan itu ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Anak-anak Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi keluarganya.
beliau juga selalu bersikap lembut, penuh kasih sayang dan menjadi teladan yang baik bagi mereka. Oleh karena itu, kita juga harus meneladani akhlak beliau dengan cara menyayangi ayah, ibu, kakak, adik, dan serta saling menghormati dan saling membantu di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang agar kalian mudah mengingat nama anak Nabi, mari kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Tepuk tangan. Oke, karena kalian sudah pada tahu nama anak-anak Nabi, Ibu punya permainan. Permainannya itu menyusun nama anak-anak Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibu di sini meminta perwakilan 2 anak untuk maju ke depan. Ibu tunjuk Mbak Amel dan Mbak Ana, silakan. Dari sini, dari bawah. Ajakan turun. Orang. Oke, terima kasih. Anak-anak, coba lihat apakah hasil susunan teman kalian sudah benar? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Tetapi LKPD kali ini sangat beda ya dari sebelumnya. LKPD-nya cukup kalian kerjakan di rumah, tetapi cara pengerjaannya dengan kelompok atau teman sebangku kalian. Minggu depan dikumpulin ya. Iya. Oke, sampai sini udah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, anak-anak, jadi hari ini kita telah belajar bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 anak, yaitu ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, dan Ibrahim. Kita telah belajar bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat menyayangi keluarganya. Oleh karena itu, kita harus mencintai Rasulullah SAW dan meneladani akhlak beliau dengan menyayangi keluarga dan berbuat baik kepada sesama. Oke, sampai sini Ibu cukupkan. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, coba tengok kanan kiri kalian. Apakah teman kalian ada yang gak hadir hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang udah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, siapkan alat tulis di meja kalian masing-masing ya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya, di sini semuanya memiliki cita-cita? Punya. Coba Ibu cek terlebih dahulu ya. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Aku. Yang ingin menjadi polisi? Aku. Yang ingin menjadi TNI? Aku. Mas Iqbal ya, yang ingin menjadi pramugari? Aku. Semuanya gina borong. Baik, sekarang Ibu di sini ada sebuah gambar ya. Di sini ada gambar apa aja? Polisi, dokter, guru, TNI, sama. Ya baik. Apakah dari profesi ini mereka bisa meraih cita-cita tanpa belajar? Tidak. Lalu mengapa tidak bisa? Karena tidak punya ilmu. Iya, betul sekali. Mereka ini memiliki profesi itu harus membutuhkan belajar atau menuntut ilmu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang keutamaan mencari ilmu, yang mana Ibu berharap kalian itu bisa menjelaskan pengertian mencari ilmu, menjelaskan keutamaan mencari ilmu, serta menunjukkan sikap semangat dalam mencari ilmu. Baik, masuk pada pengertiannya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Yo, 1, 2, 3. Mencari ilmu adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui belajar, membaca, bertanya, berdiskusi, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, anak-anak, jadi mencari ilmu itu adalah usaha untuk memperoleh atau meyakini segala sesuatu yang belum kita ketahui. Dengan mencari ilmu kita bisa melalui pemahaman, melalui belajar, membaca, bertanya, berdiskusi, dan berbagi pendapat dengan orang lain. Nah, apabila kita sudah menerima ilmu yang sudah kita dapatkan, seharusnya kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana keutamaan dalam mencari ilmu? Yang pertama, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Apabila ada seseorang yang rajin dalam melakukan ilmu atau menuntut ilmu, maka dia juga akan semakin pintar dalam bertindak atau dalam beribadah. Yang kedua, derajat orang yang beriman dan berilmu itu ditinggikan. Nah, seseorang yang memiliki ilmu, maka dia juga akan memiliki pengetahuan dan dia juga akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, membantu memahami ajaran agama dan membedakan yang buruk dan baik. Apabila kita memiliki ilmu, maka kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kita juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Nah, lalu bagaimana sikap semangat mencari ilmu? Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kita tuh harus senantiasa belajar apabila walaupun itu sedang tidak ada ujian. Yang kedua, rajin membaca dan tidak malu bertanya. Apabila ada materi yang belum paham, sebaiknya kita bertanya kepada siapa? Pada guru. Yang ketiga, menghormati dan memperhatikan guru. Apabila ada guru yang sedang memberi informasi atau sedang menjelaskan di depan, sebaiknya kita harus memperhatikan dan mendengarkan. Yang keempat, tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Apabila ada soal yang belum kita tahu atau sulit untuk dikerjakan, sebaiknya kita mencoba terlebih dahulu atau tidak mudah menyerah. Yang terakhir, aktif berdiskusi dan menerima pendapat orang lain. Kalau kita sedang berdiskusi, sebaiknya kita harus berani untuk menghargai pendapat orang lain. Betul sekali. Nah, jadi dari materi yang sudah Ibu paparkan, apa kalian sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang Ibu ada tugas LKPD kelompok. Nah, Ibu bagi kelompok masing-masing dulu ya. Sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri Ibu kelompok 2. Nanti apabila sudah selesai, perwakilan kelompok maju untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Ibu beri waktu kalian 1 menit untuk mengerjakan. Gimana kelompok 1, ada yang dibingungkan? Gimana Bu? Ini dibaca dulu studi kasusnya, nanti dikerjakan ini di sini ya. Mbak Yeni jangan mengantuk. Mbak Yeni, menurut Mbak Yeni gimana dari studi kasus tersebut? Kita harus selalu rajin dalam membaca, Ibu. Ya, didiskusikan lagi sama temannya ya, jangan mengantuk. Mas Iqbal gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Udah aman Bu. Udah? Coba. Baik, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 sudah siap untuk maju? Silakan untuk kelompok 1 maju presentasikan hasil diskusinya. Jadi menurut pendapat kelompok kami, kita harus semangat dalam mencari ilmu agar dapat memahami pelajaran dengan baik, menambah pengetahuan dan mencapai cita-cita, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap untuk maju? Silakan bagi kelompok 2 maju untuk menyampaikan hasil diskusi. Menurut pendapat saya, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, meningkatkan kemampuan diri, serta mendapatkan pahala dari Allah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi sekarang Ibu ada pohon cita-cita. Nanti Ibu akan membagi 1 kertas daun. Nanti kalian tuliskan cita-cita kalian di sini dan tempelkan di pohon yang sudah Ibu paparkan. Silakan. Silakan untuk bisa ditempelkan. Aku. Baik. Nah, sekarang itu kalau berarti cita-cita itu harus membutuhkan usaha. Nah, salah satu usaha yang harus kita lakukan itu dengan menuntut ilmu supaya kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Baik. Dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, baik Mbak Amel, gimana? Kesimpulannya, kalau kita pengen cita-cita kita itu berhasil, maka kita harus belajar sungguh-sungguh karena kita nggak bisa menggapai cita-cita kalau kita nggak punya ilmu dan nggak mau belajar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Amel. Nah, Ibu harap dari pemaparan tadi atau pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, coba lihat kanan kiri kalian, apakah hari ini pada masuk semua? Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang masuk ke materi Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu siapa sih? Ada yang tahu? Ya, utusan Allah. Nah, di sini kita mau mempelajari tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada 4. Sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama itu sidik. Sidik di sini artinya jujur. Yang kedua ada
amanah. Amanah artinya dapat Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nah, di sini Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang keempat, ada sifat apa? Fatona. Fatona di sini artinya cerdas. Dalam arti Rasul di sini cerdas dalam menyampaikan wahyu dan menyelesaikan masalah. Nah, kan tadi sifatnya Rasul itu ada 4. Ibu ada satu cerita tentang sifat sidik. Nah, sifat sidik di sini kan Rasul itu jujur. Jujurnya Rasul itu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, terus di sini ada salah satu sahabat Nabi itu bertanya, saya kan sudah tua ya Rasul, apakah kalau nanti di surga ada ibu-ibu yang tua seperti saya kayak gitu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Rasul itu menjawab, ya sahabatku, nanti ketika di surga itu tidak ada yang namanya orang tua. Nah, terus sahabat itu bingung. Berarti kalau misalkan di surga tidak ada orang tua, berarti semuanya muda. Tidak, karena semua yang ada di surga ketika udah meninggal dan masuk surga itu tidak menjadi tua, tapi masuk surga dalam keadaan masih muda. Nah, di sini materi dari keempat sifat wajib Rasul apakah sudah dipahami? Ya, Ibu akan membagikan LKPD individu, nanti Ibu akan menunjuk 2 anak untuk maju main menjawab pertanyaan ini ya. Satu doang. Ya. Gimana, ada yang perlu ditanyakan? Apa sudah selesai? Ini maksudnya gimana ya? Gimana? Ini sidik terus gimana ini? Ini nanti dicocokin ya. Oh iya iya. Ya, 5 menit. Ya, sudah selesai? Ya, Ibu akan bermain. Kita main ini, coba maju 2 anak satu-satu. Ya, 2 anak. Coba Mbak Ana sama Mas Nasrul. Ya, coba diputar. 4. Ini pertanyaannya. Coba pertanyaannya apa contoh dari sifat sidik? Contoh dari sifat sidik itu Rasul selalu berkata jujur, tidak berbohong, dan selalu mengatakan yang benar, Ibu. Ya, benar nggak teman-teman? Ya, beli tepuk tangan buat Mbak Ana. Ya, boleh kembali ke tempat. Nomor 5. Oh iya, pertanyaannya, maaf. Apa arti sifat fatona? Sifat fatona itu artinya cerdas, Bu Guru, bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang baik. Ya, benar nggak teman-teman? Ya, beri tepuk tangan. Ya, boleh kembali. Ya, kan materi sifat 4 sifat wajib para rasul itu kan sudah selesai. Bu Guru mau tanya kembali, mengulas materi yang sudah diajarkan. Sebelum ke pertanyaan, buat semangat ya. Kalau Bu Guru bilang istidadan, jawabannya mustaidan gitu ya. Coba ya, 1, 2, 3. Istidadan, mustaidan, istidadan, mustaidan. Ya, tadi kan sifat para rasul itu ada 4. Yang pertama, coba apa artinya sifat sidik, Mas Aziz? Jujur, Bu. Ya, yang kedua, apa arti sifat amanah, Mbak Gina? Dapat dipercaya. Ya, yang ketiga, apa arti sifat tabligh, Mbak Mida? Menyampaikan, Ibu. Yang terakhir, apa arti sifat fatonah, Mbak Yeni? Coba. Cerdas, Bu. Ya, coba ayo kita tepuk tangan bareng-bareng. Ya, mungkin kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absensi terlebih dahulu ya hari ini. Ada yang nggak berangkat? Ya, alhamdulillah berangkat semua. Oke, ada yang udah tahu belum hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat tayamum. Yang pertama sudah masuk waktu sholat, yang kedua tidak ada air, yang ketiga menggunakan debu yang suci, yang keempat sudah berusaha mencari air, dan yang terakhir menghilangkan najis. Lalu ada rukun tayamum. Yang pertama ada niat, yang kedua mengusap debu ke muka, yang ketiga mengusap debu kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir tertib. Oke, niatnya dilafalkan bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Nawaitu tayamum listibahatis sholati lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya ada tata cara tayamum. Sama aja. Yang pertama itu membaca niat tayamum. Lalu setelah membaca niat tayamum, kita menepukan kedua tangan ke debu. Setelah itu kita tangan itu digaginin loh. Diapain ya namanya? Iya, diciprat-cipratkan supaya iya, terus yang ketiga itu mengusap tangan kita yang kena debu itu ke wajah. Lalu yang keempat, kita mengambil debu lagi tapi di tempat yang berbeda biar debunya itu masih suci. Lalu setelah itu yang keempat itu menepukan kembali kedua tangan, dan yang terakhir mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Lalu habis itu tangan kiri juga. Nah, karena materi kita tayamum, Ibu ada satu lagu nanti kita nyanyiin bareng-bareng. Nadanya itu kayak iya, yang tayamum adalah pengganti wudhu, kayak gitu loh. Nyanyi bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Tayamum adalah pengganti wudhu. Tayamum menggunakan debu yang suci. Boleh bertayamum jika kita sakit atau jika tidak menemukan air. Rukun tayamum itu jumlahnya ada 4. Yang pertama diawali dengan niat, 2 mengusap wajah, 3 mengusap tangan, yang keempat tayamum dengan tertib. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita belajar tentang tayamum, Ibu harap kalian sudah paham materi tayamum. Lalu Ibu membagikan lembar LKPD dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Dikerjakan 1 menit ya. Ada yang dibingungkan nggak, Mbak? Ini gimana, Bu? Iya, ini udah ada kunci jawabannya, tinggal dicari. Tayamum dilakukan ketika tidak ada apa, kayak gitu. Udah selesai apa belum? Belum, Bu. Ini rutinnya yang mana? Ini kayak gini, dicocokin loh, nanti digaris kayak gitu. Oh, iya, Bu. Udah. Ya. Nah, karena kita sudah mengerjakan lembar LKPD, Ibu harap kalian sudah paham materi tentang tayamum. Lalu Ibu ada permainan langkah-langkah tayamum yang benar. Jadi nanti Ibu tunjuk satu anak untuk mengurutkan langkah-langkah bertayamum. Lalu ini kan udah ada yang diisi, jadi tinggal ngelengkapin loh. Oke. Untuk yang maju silakan Mbak Amel. Diurutkan ininya.
Oke. Jadi yang pertama nih langkah-langkah tayamum. Itu ada apa aja? Membaca niat tayamum. Lalu yang kedua, menemukan tangan ke debu yang suci. Yang ketiga, mengusap wajah dengan debu. Lalu yang keempat, menempukkan tangan kembali ke debu. Yang terakhir itu mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Oke, jadi jawabannya Mbak Amel itu udah bener. Tepuk tangan untuk Amel. Iya, karena materi kita sudah selesai, Ibu harap kalian sudah paham dengan materinya. Siapa yang hari ini bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Beca. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu ketika ada alasan tertentu. Rukunnya yaitu niat, mengusap wajah, mengusap tangan, dan tertib, Bu. Iya, benar apa enggak teman-teman? Benar, Bu. Iya, tepuk tangan buat Beca. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, Ibu akhiri dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Nah, mulai dari yang pertama itu syahadat. Kita baca bareng-bareng ya syahadat untuk hari ini. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk artinya itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu sholat. Dalam sehari semalam, sholat itu dibagi menjadi 5 waktu. Ada apa aja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang selanjutnya itu puasa. Puasa itu menahan lapar dari pagi hingga sore. Puasa itu ada puasa Ramadan. Nah, anak-anak itu udah wajib puasa Ramadan ya? Oh, besok harus wajib ya. Nah, yang selanjutnya itu zakat. Zakat itu ada zakat
fitrah dan zakat mal. Nah, yang terakhir itu ada haji bagi yang mampu ke Baitullah. Nah, yang selanjutnya itu ibu punya tepuk rukun Islam, oke? Bareng-bareng ya. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Yang ketiga bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Wus wus. Nah, udah hafal. Sekarang ibu akan bagikan LKPD kepada kalian ya. Nah, LKPD-nya ini beda ya dari yang lain. Nah, di sini kalian nanti akan ibu bagikan LKPD. Kalian ini menggunting ya, juga menempel. Ibu juga bagikan gunting dan juga lemnya. Mandiri ya. Nanti maju. Oke, sudah kebagian semua ya? Sudah. Kalau sudah, silakan Mbak Ana untuk maju dan kasih tahu ke teman-teman Mbak Ana. Mbak Ana udah nempelin apa aja sih? Coba kasih lihat. Teman-teman lihat ya. Teman-teman nih lihat, saya tadi udah nempelin. Yang pertama itu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang terakhir itu haji. Wih, beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ana. Nah, betul sekali yang Mbak Ana tempelkan. Selanjutnya sebelum ibu tutup nih, ibu mau tanya kepada kalian. Rukun Islam itu dibagi menjadi berapa Mbak Amel? Ada 5, Bu. Nah, rukun Islam yang pertama itu apa ya Mas Aziz? Syahadat. Nah, bacaan syahadat itu bagaimana Mbak Yeni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Masya Allah. Nah, yang kedua itu salat. Salat itu sehari semalam ada berapa waktu Mbak Mida? 5 waktu. Nah, ada apa aja Mbak Faza? Subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, oke. Sebelum ibu tutup nih, kita nyanyi dulu ya. Sebelum agar kalian itu dapat mengingat. Oke. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat. Keempatnya puasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Wus wus. Oke, semangat banget. Terima kasih ya untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai.
Sebelumnya ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah lihat sesuatu yang bikin kalian kagum atau takjub? Ya, ketika kalian melihatnya, apa yang kalian ucapkan? Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Dengan jawaban seperti itu termasuk contoh kita sedang mengucapkan kalimat thayyibah seperti yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya agar kalian bisa tahu artinya dan juga bisa membedakan situasi yang tepat sesuai dengan kalimat thayyibahnya. Ya. Jadi anak-anak, setiap situasi di kehidupan kita itu memiliki kalimat thayyibah yang berbeda-beda seperti subhanallah, masya Allah, insya Allah, Allahu Akbar, dan masih banyak lagi. Tapi yang akan kita bahas 4 itu dulu ya, yang lain pertemuan selanjutnya. Sekarang coba kalian buka dan baca dulu materinya di buku LKS kalian. Ya oke, sudah dibaca ya? Sudah. Sekarang waktunya perhatikan Ibu dulu. Ibu mau menjelaskan agar kalian bisa lebih paham. Jadi anak-anak, kalimat thayyibah itu adalah kata-kata yang baik, yang mengandung doa, zikir, dan juga pujian kepada Allah. Ya, yang pertama itu ada subhanallah. Artinya apa, Mbak Ica? Maha suci Allah. Iya. Kita bisa mengucapkan subhanallah itu saat kita sedang kagum atau takjub terhadap ciptaan Allah seperti ini. Contohnya ketika melihat pemandangan ya yang bagus ya. Terus selanjutnya ada masya Allah. Artinya apa, Mas Aziz? Iya betul. Kita bisa mengucapkan masya Allah itu ketika kita kagum atas pencapaian orang lain, seperti kita melihat teman kita mempunyai prestasi habis dapat juara ya, seperti ini contohnya. Terus selanjutnya ini ada insya Allah. Artinya apa Mbak Yeni? Insya Allah menghendaki. Iya betul. Kita bisa mengucapkan insya Allah itu ketika kita membuat janji atau kita merencanakan sesuatu ya. Contohnya kayak insya Allah besok aku akan belajar lebih rajin lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya ada Allahu Akbar. Artinya apa Mbak Ana? Ya betul. Nah, kita bisa mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat dan ketika kita mendengarkan azan ya. Ketika kita mendengarkan azan, kita bisa mengucapkan Allahu Akbar. Dan sama halnya seperti subhanallah dan juga masya Allah ketika kita kagum melihat kebesaran Allah. Oke, agar kita lebih paham lagi dan kita paham situasi saat mengucapkan kalimat thayyibah, kita nyanyi bareng-bareng. Kayak nadanya seperti ini. Bila berjanji, insya Allah. Bila kau kagum, masya Allah. Bila mengalami hal luar biasa, subhanallah. Bila kau lihat kebesaran Allah, Allahu Akbar. Gitu ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita mengerjakan. Ini ada LKPD ya. Jadi itu tugasnya kalian mencocokkan. Di sini ada situasinya dan di sini ada kalimat thayyibahnya. Jadi kalimat thayyibah mana nih yang sesuai dengan situasinya? Oke, kerjakan secara berkelompok, satu bangku saja. Ya, ada yang susah? Ada Bu. Yang mana? Ini gimana ngerjainnya? Ya ini dicocokkan aja, ditarik garisnya. Oh oke Bu. Ya.
Oke, udah selesai ya? Ya, coba salah satu dari kalian ada yang maju. Itu. Oke, ya coba dibacakan Mbak. Ini yang nomor 1 aja. Ini lagi apa? Ketika kita melihat pemandangan alam yang sangat indah, kita mengucapkan subhanallah, Ibu. Ya, betul nggak anak-anak? Betul. Ya, udah. Terima kasih Mbak. Oke, sebelum itu Ibu mau ada kalian yang menyimpulkan pelajaran hari ini. Coba Mbak Amel. Hari ini belajar 4 kalimat thayyibah beserta situasinya Ibu. Subhanallah untuk sesuatu yang menakjubkan, Masya Allah untuk sesuatu yang kita kagumi, Insya Allah untuk janji, dan Allahu Akbar untuk mengingat kebesaran Allah. Ya, betul ya. Ya, kalian sudah paham semua. Ya, semoga kita semua mulai sekarang itu membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah di kehidupan sehari-hari ya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua dan semangat kalian hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Ibu perhatikan murid-murid Ibu hari ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, rapi-rapi, ceria-ceria. Pasti udah siap belajar ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu minta kalian lihat kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Baik, sekarang fokus ya, dengarkan Ibu dan keluarkan alat tulis kalian. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang merasa mulai bertambah tinggi? Wah, siapa di sini yang mulai berubah suaranya? Siapa? Nah, atau ada perubahan lain dalam tubuh kalian? Nah, perubahan-perubahan itu merupakan salah satu dari tanda-tanda balik. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi menyambut usia balik. Oke. Ya, jadi apa itu balik? Kita baca sama-sama ya. Balik adalah masa kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, setelah balik, seseorang mulai memiliki kewajiban menjalankan syariat. Nah, yang selanjutnya ada tanda balik menurut fikih. Yang pertama ada mimpi basah bagi laki-laki, yang kedua ada haid bagi perempuan, yang ketiga ada mencapai usia 15 tahun. Ya, kemudian ada tanda balik menurut biologi. Yang pertama ada tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, kemudian ada perubahan suara,
Kemudian ada pertumbuhan tubuh yang lebih cepat dan terjadinya berbagai perubahan fisik akibat hormon. Ya. Nah, ini merupakan contoh perubahan pada anak laki-laki. Siapa yang mau membaca? Saya. Ya. 1. Mengalami mimpi basah. 2. Suara mulai berubah. 3. Pertumbuhan tubuh semakin cepat. Nah, betul sekali ya. Selanjutnya pada perempuan, yaitu mengalami haid, mengalami perubahan fisik dan pertumbuhan semakin cepat. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi biar kalian lebih hafal tanda-tanda Bali. Oke, bareng-bareng ya. Iya, Bu. Bentar. Oke, baik, kita mulai ya. Bisa ikuti Ibu. Oke, lagunya Ku sudah bali dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib berpuasa, menjalankan sholat, wajib juga menutup aurat lelaki dari pusar hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Nah, nanti kalian pelajari lagi ya nyanyinya ya. Ya, besok minggu depan kita nyanyi lagi. Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Barisannya Mbak Ica, kelompok 1, barisannya Mas Aziz, kelompok 2. Baik. Baik. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, cukup? Cukup. Baik, Mbak Ica yuk dikerjakan, jangan mainan sendiri. Iya, Bu. Nah, kerjakan bareng-bareng ya. Apakah ada kesulitan? Ya, itu nanti dikerjakan aja ya. Ya, sesuai pertanyaannya. Ya, baik, silakan. 1 kelompok saja yang maju ya. Silakan. Ya, Mbak Ana, ayo baca pertanyaannya. Pertanyaannya, apa pengertian Bali? Jawabannya, Bali adalah masa kedewasaan bagi seorang muslim, Ibu. Betul apa tidak, anak-anak? Nah, beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu mau bermain sambil belajar. Nah, Ibu terbangkan pesawat ini. Kalau kalian kena pesawatnya berarti kalian maju. Siap? Siap. Ya, Ibu terbangkan ya. Ya, ayo maju Mbak Mida. Ya, ayo dibaca pertanyaannya. Pertanyaannya, haid bagi perempuan merupakan tanda-tanda. Jawabannya balik, Ibu. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik. Sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Aku, Bu. Baik. Silakan Mbak Ica. Kesimpulannya yaitu Bali adalah tanda seseorang memasuki masa kedewasaan. Menurut fikih, ditandai dengan mimpi basah, haid, dan usia 15 tahun. Menurut biologi, perubahan fisik dan hormonal, masa Bali harus disambut dengan ilmu, ibadah, tanggung jawab, dan akhlak yang baik, Ibu. Nah, terima kasih Mbak Ica. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bertanya, bagaimana materi hari ini? Menyenangkan? Mantap? Semangat? Baik, Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semoga untuk kedepannya selalu hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu, silakan Mas Iqbal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah semoga dari doa tadi pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pada pertemuan kali ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Oh iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar menghindari sifat foya-foya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu Bapak menampilkan ada beberapa gambar ya, ada 6 gambar yang menampilkan ada hidup yang berfoya-foya. Jadi dari ke-6 gambar ini, sebelum itu Bapak minta ada 3 anak ya yang maju untuk menentukan perilaku apa yang harus dihindari atau perilaku apa yang tidak menunjukkan perilaku hidup berfoya-foya. Ada yang berani 3 anak? Saya, Bapak. Ya, silakan. Berarti Mbak Ana, kemudian Mas Aziz sama Mas Iqbal ya. Oke, maju yuk, silakan. Dari Mbak siapa dulu? Siapa dulu? Mas Aziz dulu apa Mbak Ana dulu? Aku dulu, Bapak. Oke, boleh. Pilih nomor saja, nanti kalian pilih nomornya, terus kalian tentukan ini perlu dihindari atau tidak, terus berikan alasannya. Ya. Mbak Ana silakan. Saya milih nomor 3, Bapak. Nomor 3. Iya. Itu membeli HP karena ikut tren. Iya. Alasannya? Dihindari karena itu bukan kebutuhan. Oh, bukan kebutuhan. Oke, terima kasih Mbak Ana. Silakan Mas Aziz, milih nomor berapa? Nomor 4, Pak. Nomor 4 perlu dihindari atau tidak? Perlu dihindari. Perlu dihindari karena apa? Karena mubazir membuang-buang makanan. Oke, terima kasih Mas Aziz. Kemudian Mas Iqbal. Yang ke-6, Pak, ke-6, belanja barang yang tidak dibutuhkan. Alasannya kenapa? menghamburkan uang, Pak. Menghamburkan orang. Berarti ini perlu dihindari atau tidak? Perlu. Perlu dihindari. Iya, perlu dihindari. Oke, tepuk tangan buat teman kalian yang sudah maju ke depan. Oke, jadi anak-anak ini sekilas contoh dari perilaku hidup berfoya-foya. Ada yang perlu dihindari dan ada yang perlu tidak. Untuk lebih dalam lagi, Bapak akan bagikan LKPD untuk untuk individu ya. Untuk lebih jauh lagi kalian memahami ke-6 gambar ini. Jadi di LKPD ini nanti ada gambar yang kurang lebih sama, kemudian nanti kalian tentukan nomor gambarnya, kemudian perilakunya perlu dihindari atau tidak, dan berikan alasannya. Jelas? Jelas. Oke, Bapak bagikan ya. Oke, Bapak beri waktu selama 10 menit dari sekarang. Ada kesulitan? Ini, Pak. Kok kecil banget tulisannya? Oh iya, ini lebih jelasnya jadi nanti dicentang kalau sudah. Nah, ditentukan gambar ini, gambar yang sesuai nomornya, nanti ditentukan perlu dihindari atau tidak. Ada kesulitan atau tidak? Nggak ada, sudah selesai. Ya, waktunya juga sudah habis. Mungkin disukupkan ya. Oke, setelah kalian mengerjakan, mari kita cek jawaban kalian. Bapak minta 1 anak saja untuk bisa maju menyampaikan hasil lembar kerja yang sudah dikerjakan. Silakan, ada yang berani? Oh iya, silakan Mas Iqbal, bisa maju ke depan. Saya pilih yang nomor 3. Perilakunya tidak baik karena bisa menghamburkan uang yang perlu ditabung untuk kedepannya nanti. Oh iya, terus selanjutnya? Nomor 5 itu perilaku baik, tidak perlu dihindari. Tidak perlu dihindari. Karena membeli buku itu sama saja membeli ilmu. Oh. Untuk menuntut
Berarti nomor 5 ini masuk dalam hal baik ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mas Iqbal. Oke, jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya materi yang akan kita bahas mengenai perilaku hidup berfoya-foya. Jadi dari keenam gambar ini ada yang perlu kita hindari dan ada yang tidak perlu kita hindari. Seperti yang disampaikan oleh Mas Iqbal tadi, kira-kira perilaku yang bisa kita contoh yang mana? Menabung, berarti nomor 1 sama nomor 2. Oke, betul. Sebenarnya hidup berfoya-foya dalam Islam itu seperti apa? Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi pengertian hidup berfoya-foya ada yang mau baca? Silakan. Hidup berfoya-foya adalah menggunakan harta atau uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hanya untuk kesenangan sendiri. Oke, jadi hidup berfoya-foya itu kita menghambur-hamburkan harta atau uang untuk ya hal yang tidak bermanfaat. Dalam Islam itu Quran surah Al-A'raf itu juga memerintahkan kita untuk makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Kemudian contohnya itu tadi kita membeli barang mahal untuk pamer dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam sendiri itu ada istilah tabzir dan israf. Yang mana tabzir itu menghambur-hamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya. Kemudian israf sendiri berlebihan dalam menggunakan harta atau melampaui batas kebutuhan. Oke, hikmah ketika kita menerapkan atau menghindari perilaku israf dan tabzir tadi, yang pertama ada harta lebih berkah dan bermanfaat, kemudian hidup lebih tenang dan tidak gelisah, dan dapat membantu orang lain dan lingkungan, kemudian terhindar dari masalah keuangan di masa depan dan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas materinya? Sudah. Oke, setelah materi dipaparkan, kemudian anak-anak juga sudah tadi melihat contoh-contohnya, Bapak minta satu anak untuk bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Oh iya, silakan Mbak Mida. Baik, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup berfoya-foya adalah menggunakan harta secara berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan. Kita harus menghindari tabzir dan israf dengan membiasakan. Ya, cukup, terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Mida. Oke, baik, karena materi yang disampaikan sudah cukup dan kalian sudah paham ya. Mungkin itu saja yang berdapat. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang pernah mendengar kabar baik atau mendengar kabar gembira? Angkat tangan. Nah, apa sih yang kalian lakukan ketika mendapatkan kabar gembira? Bersyukur kepada Allah. Betul, hari ini kita akan Mbak
membahas materi tentang sujud syukur. Ada yang tahu sujud syukur itu apa? Saya tahu Bu. Sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ica. Ya betul, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat atau kebaikan yang kita terima. Seperti contoh, Mbak Ana misalkan mendapatkan peringkat 1 terus dari kelas 1 SD sampai 6. Saking rasa syukurnya, Mbak Ana bersujud syukur kepada Allah. Nah, sujud syukur ini juga ada doanya loh. Ada yang tahu doanya bagaimana? Kita baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma maghfirli. Yang artinya, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Nah, selanjutnya itu ada hikmah sujud syukur. Yang pertama itu ada menambah rasa syukur kita. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, hati menjadi tenang dan bahagia. Yang keempat, Allah menambah nikmat. Yang kelima, melatih kerendahan hati. Yang keenam, mendapatkan ketenangan hati. Nah, setelah Ibu memberi materi tentang pengertian, doa, hikmah, sujud syukur, Ibu akan membagikan LKPD nih. Kalian nanti salah satu kelompok maju ya. Nggak maju, yang maju. Nanti maju ya. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Ibu minta dari Mbak Gina maju ya untuk menyimpulkan materinya. Nah, di sini ada tata cara sujud syukur. Yang pertama itu berniat melakukan sujud syukur. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga itu melakukan 1 kali sujud dan yang keempat bangkit dari sujud. Apakah betul anak-anak? Betul. Nah, Ibu punya pertanyaan lagi nih. Untuk menyimpulkan yang Mbak Gina, kapan kita melakukan sujud syukur? Ketika mendapatkan nikmat atau kabar baik. Betul. Yang kedua, siapa yang memberikan nikmat kepada kita, Mbak Ana? Allah, Bu. Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Yang Ibu simpulkan, kita belajar tentang hari ini yaitu bahwa sujud syukur itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang kita terima. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.